Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak melemah seiring dengan berjalannya sidang perdana sengketa atau perselisihan hasil pemilu PHPU 2024 di Mahkamah Konstitusi. Sidang perdana sengketa Pilpres ini berpotensi menekan pasar sepanjang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama dengan Intel Donat yang pada malam hari ini akan membawakan informasi yang tentu penting. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para netizen. Jika kita kemarin-kemarin membahas soal politik, pure politik, tetapi hari ini kita akan membahas yang agak beda. Kita akan membahas tentang dunia ekonomi ya. Namun tetap dunia ekonomi ini yang tentu tetap berkaitan dengan politik. Hari ini rupiah kita itu anjlok ya. Jadi rupiah kita itu anjlok nilai tukarnya sampai menyentuh 16.000, hampir menyentuh 16.000 per dolar. Itu kalau kita lihat ya di pemberitaan itu 15.000 sekian lah ya, hampir 15.800 sekian itu, hampir menyentuh 16.000 rupiah per dolar. Ini kan hampir sama dan hampir serupa dengan kondisi akhir 97, tahun 97. Waktu itu nilai tukar rupiah yang tadinya 5.400 rupiah per dolar itu sampai anjlok 185% ya. Sampai 185% anjlok ke titik 15.400 rupiah per dolar. Itu nilai tukarnya. Sekarang juga keadaannya hampir sama. Nah, sebenarnya dengan adanya kondisi seperti ini, ya, banyak sekali spekulasi-spekulasi yang bermunculan. Sebagian orang memiliki persepsi bahwa rupiah anjlok ini atas ketidakbecusan atau ketidakcakapan ya para menteri maupun pemerintah secara keseluruhan. Dan juga ada yang berspekulasi atau berasumsi rupiah anjlok ini ya, efek dari Pilpres. Nah, untuk menjawab itu kita akan bahas ya. Ini saya akan mencoba membahas ini dari perspektif Intel Donat. Oke, untuk menjawab itu saya akan bagi menjadi dua faktor. Dua faktor yang menyebabkan rupiah ini anjlok. Yang pertama, faktor eksternal. Ya. Jadi ada dua, faktor eksternal dan internal. Untuk faktor eksternal itu, jadi semacam ada kekhawatiran ya dari pasar. Jadi kekhawatiran ini pasar terkait ekonomi Amerika Serikat yang menurun pertumbuhannya. Jadi ada kekhawatiran pasar lah tentang ekonomi, penurunan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat gitu. Nah, itu dilihat dari PDB ya, dilihat dari PDB Amerika Serikat di kuartal keempat itu pertumbuhannya itu diperkirakan akan mengalami penurunan. Dan itu yang menjadi kekhawatiran dari pasar gitu. Nah, ketika terjadi penurunan maka akan mempengaruhi kebijakan Fed ya, kebijakan Fed yaitu kebijakan suku bunganya. Nah, dan ketika pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat itu menurun, nah Fed ini akan mempertahankan suku bunga tinggi. Ya, akan mempertahankan suku bunga tinggi. Hal itu akan kemungkinan berakibat ya, akan berpotensi berakibat pada kondisi atau peningkatan nilai tukar dolar Amerika Serikat. Itu yang menjadi kekhawatiran pasar gitu. Nah, selain itu juga kalau lihat di China ya, yang dilihat di China juga sama. China ini atau Tiongkok ini sedang tidak baik-baik saja sebenarnya. Jadi kalau di beberapa pemberitaan, di berbagai informasi beredar bahwa China ini akan kuat secara ekonomi, betul memang. Namun hari ini terjadi penurunan. Nah, Bank Rakyat Cina atau PBOC ya, PBOC itu memangkas rasio persyaratan cadangan untuk bank-bank lokal di Tiongkok sana gitu, dengan cara mengeluarkan likuiditas sebesar
140 miliar dolar, bayangkan. Bank rakyat Cina, bank sentralnya di China itu mengeluarkan stimulus sebesar 140 miliar dolar Amerika untuk mendongkrak kembali dan menjadikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi di Cina, terutama dalam sektor manufaktur dan juga sektor lain-lain seperti industri dan juga untuk di pasar sekaligus itu. Nah, jadi faktor eksternal itu yang kemudian mempengaruhi nilai tukar rupiah gitu. Jadi orang-orang juga kan nggak bakal ngambil duit kalau misalkan suku bunganya tinggi di Fed. Ya udah, mungkin akan ditutup dengan nilai tukar yang besar nih. Kayaknya adem-adem aja lah, aman-aman aja gitu. Nah, lalu juga kayak semacam di Cina, kalau di kita itu UMKM ya, banyak perusahaan-perusahaan manufaktur, terus juga UMKM di sana lah kayak gitu. Diberikan kemudahan untuk mengakses modal di bank itu karena banknya sendiri ya dipermudah juga oleh bank sentral dalam hal likuiditas, bahkan sampai ke angka 140 miliar dolar gitu. Nah, likuiditas ini adalah, kalau kita jabarkan, likuiditas ini adalah kemampuan seseorang, suatu lembaga atau bank atau perusahaan lah untuk membayar utang gitu. Jadi dikurangi persyaratannya oleh bank sentral, jadi kan dipermudah. Dengan begitu kan bank pun leluasa untuk melakukan peminjaman pada UMKM dan perkembangan ekonomi dengan stimulus yang sedemikian besar itu pada akhirnya akan tetap berkembang gitu. Nah, itu yang mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, untuk faktor internal ya, jadi untuk faktor internal ada juga. Jadi kalau kita lihat di kuartal keempat tahun 2023 lah ya, tahun 2023 itu realisasi investasi di Indonesia ini mencapai angka 360,8 triliun. Bayangkan, cukup besar kan? Cukup besar. Lalu itu bisa dihitung dengan persentase tumbuh menjadi 16% lah, 16%, 16,2% lah ya. Ada pertumbuhan kan gitu. Kalau dilihat juga dari penyerapan tenaga kerja juga banyak, sampai 457.000 sekian orang itu mendapatkan lapangan pekerjaan, jadi diserap ya, ada penyerapan tenaga kerja di situ, artinya kan bertumbuh gitu. Namun menjelang pilpres itu menurun. Kenapa? Ya karena para investor yang punya duit nih, yang pegang duit, otomatis bakal kita tahan dulu lah duitnya gitu, akan kita tahan dulu karena kondisi politik ya itu tidak stabil kalau menjelang pilpres itu ya. Jadi menunggu dulu kepastian pemenang pemilunya siapa, pemenang pilegnya siapa, penguasa parlemen siapa, susunan kabinetnya siapa aja menteri-menterinya, terutama menteri ekonomi dan keuangan, dan lain-lain. Itu faktor internalnya. Nah, kondisi faktor eksternal dan internal inilah yang kemudian mempengaruhi nilai tukar rupiah gitu. Jadi enggak serta-merta hanya kondisi politik saja, tapi memang dominan kondisi politik yang kemudian mempengaruhi kondisi ekonomi juga gitu. Nah, pemerintah seharusnya ya dalam mengatasi ini, ya menteri-menteri udah pada pinter lah. Kalau kita kan kere-kere, kita itu nggak bisa apa-apa lah, cuma bisa berasumsi. Tapi kan ini dari perspektif Intel Donat. Jadi pemerintah harus segera mungkin lah melakukan langkah-langkah strategis gitu, langkah-langkah strategis semacam kalau kebijakan moneter gitu. Jadi salah satunya segera menjual cadangan devisa gitu, menjual cadangan devisanya. Terus juga bisa dengan cara BI menyesuaikan suku bunga gitu, suku bunga agar menarik investor. Jadi bunganya kecilin lah gitu supaya investor masuk gitu. Namun juga ada langkah kebijakan fiskal gitu. Kalau dengan kebijakan fiskal kan salah satunya dengan mendorong ekspor dan mengurangi impor gitu. Jangan sampai surplus impor minus ekspor, harus sebaliknya agar neraca perdagangan kita tetap surplus gitu. Ekspornya banyak, surplus, impornya minus nggak apa-apa gitu. Tapi minimal kondisinya itu benar-benar stabil lah ya, stabil agar itu bisa mempengaruhi inflasi, tetapi inflasinya yang sehat gitu. Nah, juga ada kebijakan fiskal lain seperti istilahnya itu efisiensi anggaran lah, karena kita tahu di Pilpres kemarin banyak sekali isu beredar bahwa anggaran negara ini
digelontorkan dengan tidak memperhatikan efisiensi anggaran, tidak memperhatikan postur anggaran gitu. Jadi ya sebisa mungkin lakukan efisiensi anggaran yang sekiranya memang tidak dibutuhkan, jangan dulu gitu. Dan yang paling penting dari itu semua adalah stabilitas politik. Ya, stabilitas politik. Karena apa? Orang juga kan kalau mau dagang, ya kalau mau berjualan, tentu lihat dulu lokasinya. Kalau lokasinya memang tidak komprehensif, lokasinya memang tidak memungkinkan untuk dagang, ngapain dagang di situ? Contoh, kalau saya dikasih modal, punya modal nih 1 miliar, diberi 2 pilihan, dagang di tempatnya yang sering terjadi konflik, di daerah terjadi konflik, atau dagang jualan di Bandung atau Jakarta dengan tingkat sirkulasi ekonominya itu tinggi. Otomatis bakal memilih yang tempat aman, sirkulasi ekonominya juga lancar gitu, daripada di wilayah atau tempat rawan konflik, kan gitu. Sama seperti investor juga, ketika akan menanamkan modal dilihat dulu situasinya. Jadi memang situasi politik, kondisi politik kita itu yang kemudian akan mempengaruhi para investor datang atau tidak. Begitu mungkin ya. Mungkin itu saja ya informasi yang bisa saya sampaikan dan juga bisa kita bahas dalam channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Itu saja mungkin. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.